Hanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning dunya ya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek wis mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nek ramangan mati, nek ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, gue ngerti, gue kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahtur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayah mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wayah mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas wayah mlebu neraka kok nek roh terlambat pas roh wayah mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini, ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak
Tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raro hahae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat 5 waktulah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini alatnya gitu diwali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok delok susu rawani sih? Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu istilori pangeran la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak dah nak jadi wong ngene. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah mati. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lagi mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat.
Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ikut pinter gue jalalan. Jalalan budel bisa gaya bisa. Budel lu rano mana nih? Oh anu kagak wong bisa maca kitab kok. Jos lah.